Penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi umat-Mu Tuhan dan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Pulihkanlah setiap kami ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan menguasai ruangan di tempat ini. Amen. Terlebih ruangan setiap hati kami Bapa. Amin Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur Bapa atas segala kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Dan Kau menguasai setiap hati pikiran kami ya Tuhan. Amin Yesus. Tuhan, umat-Mu sudah banyak memuji mengagungkan nama-Mu. Umat-Mu sudah menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan setiap umat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amin. Boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami tidak mendengar suara-Mu, tidak belajar mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami pendengaran yang baik. Agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Kuasai hati pikiran setiap kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan yang tidak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangatlah terbatas Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang tak terbatas. Yang sanggup memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, beracaralah pada pagi yang indah ini. Kami umat-Mu siap mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, salam. Saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat setiap umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Dan saya berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang masih beri kesempatan saya untuk menyampaikan benar firman Tuhan. Dan kiranya sedang jemaat nggak bosan ya kalau Pak Sur yang melayani ya. Terima kasih banyak ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya ingin mengajak pujian sedikit aja ya, supaya itu menyatakan bahwa kita itu benar-benar butuh Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya ya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kan memerlukan Tuhan kan? Kita butuh Tuhan kan? Ya. Ya, pada pagi ini kalau Bapak Ibu butuh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema pentingnya percaya kepada Yesus ya. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua?
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku telah yang melakukannya kerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya, kalau kita teliti, kita pahami, itu ada 6 kali pengulangan kata percaya, Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali artinya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya Yesus itu tidak hanya sekedar kita mengikuti aliran agama. Karena musuh kekristenan adalah agamawi ya. Merasa kita itu keturunan Kristen ya. Nenek kita, kakek kita, bapak ibu kita Kristen. Lalu dia merasa sudah mengenal dia. Tapi dia enggak mengenal secara pribadi. Bahkan dia enggak tumbuh di dalam imannya. Dia berpikir yang penting sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Enggak semudah itu Bapak Ibu. Enggak segampang itu ya. Saya yakin dan percaya kalau kita percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya surga. Amin. Tetapi kita masih ada di bumi ini. Kita masih hidup di dunia ini. Banyak tantangan rintangan yang ada di depan kami. Banyak kerikil-kerikil tajam, duri-duri tajam yang menghalangi langkah kami. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Karena jalan ke surga itu enggak gampang ya. Yang penting percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Kita enggak tahu. Kita masih hidup di dunia ini. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Sehari, seminggu, sebulan atau setahun atau puluhan tahun, kita enggak tahu. Tetapi mari kita belajar tetap fokus hanya kepada Tuhan kalau kita mau sampai pada tujuannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah melayani Tuhan,
kita sudah setia ibadah, itu belum menjamin kalau kita sampai pada tujuannya. Karena Tuhan yang dilihat itu hatinya itu loh, nyampe enggak? Hatinya itu benar-benar fokus pada Tuhan enggak? Jadi mari kita benar-benar belajar. Makanya firman Tuhan saya beri tema adalah pentingnya percaya kepada Yesus. Karena percaya Yesus sangatlah penting Bapak Ibu ya. Karena Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang mengarahkan kita pada jalannya. Kalau kita menuruti kekuatan kita sendiri, akal kita sendiri gak sampai pada tujuannya Bapak Ibu. Gak sampai pada tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi mari kita belajar benar-benar sungguh mempercayai Yesus itu 100% Bapak Ibu ya. Dalam bacaan ayat-ayat tadi 1-14 ini ada 4 alasan pentingnya percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Yang pertama, alasan yang pertama mari kita baca kembali ayat 1 sampai ayat keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang benar-benar percaya kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan pergi ke Bapa menyediakan kapling. Kapling adalah tempat di surga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang selalu berharap kepadanya dan percaya sesungguhnya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan jatah bagi Bapak Ibu dan saya. Karena Yesus naik ke surga menyediakannya bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Yesus adalah Allah yang esa Bapak Ibu. Satu-satunya Allah yang dipercaya, ya, yang dapat dipercaya. Jadi nggak ada Allah lain selain Yesus. Jadi nggak usah percaya yang lain. Satu-satunya Allah yang dapat dipercaya hanya Tuhan Yesus. Karenanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan setiap kita Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita belajar Yesus adalah Allah yang esa, pemilik surga yang dapat dipercaya. Jadi Tuhan Yesus gak diragukan lagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus pemilik surga berarti pintu surga yang pegang kuncinya kan Tuhan. Karena Tuhan pemiliknya ya. Kalau Tuhan pemiliknya, kita harus percayanya kepada Yesus. Kalau nggak percaya Yesus kan nggak bisa masuk surga yang pegang Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita milik Yesus, jadi nggak susah-susah mau ke surga. Yang penting percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, surga jaminannya. Jadi percayanya kepada Yesus, nggak usah percaya pada yang lain. Walaupun ada berita sana, berita sini, nggak usah digubris Bapak Ibu. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Karena hanya Yesus saja yang kita percayai, gak usah mempercayai yang lain Bapak Ibu ya. Jadi karena itu janganlah gelisah hadapi persoalan hidup yang hanya 70 tahun bahkan 80 tahun. Mungkin Bapak Ibu merasa, oh aku ikut Yesus ya pancet ae. Aku ikut Yesus ya hidupku seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ikut Tuhan gak menjanjikan, ayo ikut aku kamu bisa kaya, enggak ada. Enggak ada ayatnya Bapak Ibu. Karena ikut Tuhan itu harus nyangkal diri, pikul salib baru ikut Tuhan Yesus. Jadi kita itu harus merasakan juga penderitaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi enggak ikut Yesus lalu kita bisa hidup enak, hidup kaya, hidup nyaman, enggak. Tuhan enggak ngajari seperti itu. Tuhan ngajari kita itu kalau mau ikut Tuhan Yesus ya berani menyangkalkan diri.
melepaskan keinginan-keinginan daging itu harus dilepaskan ya. Supaya kita itu benar-benar bisa mengikuti jalannya Tuhan. Supaya kita bisa mengiring Tuhan. Jadi kita jangan menggerutu aku ikut Tuhan kok seperti ini aja. Enggak ada perubahannya. Yang berubah itu bukan kekayaan atau kehidupan ini. Yang berubah itu adalah karakter kita. Ya. Yang berubah itu pola pikir kita. Cara pandang kita itu harus berubah. Kalau dulu kita dalam hidup kegelapan, setelah hidup dalam terang, ayo kita berubah pikiran kita. Jadi kita harus berpikir caranya Tuhan itu seperti ini. Tuhan mengajarnya itu seperti ini. Kalau dulu saya belum mengerti kebenaran, ya gak karuan bentuknya, gak karuan tingkahnya ya. Karena gak tahu kebenarannya. Yang penting happy, yang penting seneng ya. Tetapi kalau sudah tahu kebenaran bahwa kita ditaruh di tempat yang terang, ya jangan sembunyi lagi, jangan kembali pada kegelapan lagi. Ayo kita tetap pada terang Kristus. Amin ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang ikut Tuhan Yesus itu enggak gampang ya. Kita membaca Alkitab gampang, melakukannya yang susah. Karena apa yang Tuhan ajarkan itu bertentangan dengan pikiran kita. Bertentangan dengan keinginan kita. Jadi kita harus benar-benar memahami, benar-benar mengerti cara Tuhan Yesus memberi pengertian itu, Bapak ya. Kita menderita di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Kan kita nggak mungkin toh hidup terus-terusan. Nggak mungkin kita hidup untuk selamanya. Pasti ada waktunya, ya. Kalau pujian Jawa mengatakan, ning donya pira lawase, ning donya mung mampir ngombe, sakwise ngombe nang diparani. Kemana Bapak Ibu? Percaya Yesus warga panggone. Haleluya ya. Jadi kita harus mempercayai Yesus supaya tempatnya jelas. Kalau mendengar yang lain gak jelas. Karena Tuhan Yesus pemilik surga. Jadi kita harus mengikuti arahnya Tuhan. Kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, ayo lakukan. Pasti ke surga Bapak Ibu. Jadi gak hanya asal percaya Yesus masuk surga. Langkah kita loh banyak halangannya, banyak tantangannya. Wong kita kadang itu sudah melayani Tuhan, seneng usrek mbek koncoe, seneng gesekan mbek koncoe, seneng sikut-sikutan loh. Itu menghalangi langkah kita Bapak Ibu. Jadi harus kita memberikan hati yang lapang. Benar-benar kita mau melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita enggak mau nurut Tuhan, nanti nurut sapa maneh Bapak Ibu. Tujuan kita itu mau ke surga. Harusnya kita harus nurut Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita miliki cara pandang Kristus untuk tetap percaya dan tetap bersukacita. Wis gak usah ruwet, gak usah gelisah. Yang penting percaya Yesus, aku bisa. Percaya Yesus, aku sukacita. Gitu aja. Walaupun makan wak kerupuk sama sambal loh, enak. Iya. Saya pernah kok makan yang nggak pernah saya makan, ya. Makan tempe sama kemangi sambal gitu loh. Tempe dikukus gitu, dipenyet-penyet. Rasanya ya enak kok. Karena ada sukacita gitu loh. Jadi gak ruwet. Ya. Jadi ikut Tuhan Yesus gak perlu ruwet-ruwet. Jadi supaya kita itu bisa menikmati sukacita itu loh. Bersama Yesus ternyata nyaman. Bersama Yesus ya enak, tenang gitu loh. Gak usah ruwet-ruwet. Yang buat ruwet itu sebetulnya kita sendiri kok. Sudah diarahkan gak mau. Sudah ditunjukkan gak mau. Jadi mari kita belajar. Belajar mengikuti dan kita memiliki cara pandang Kristus supaya kita tetap percaya dan tetap bersukacita Bapak Ibu. Jadi alasan yang pertama, Yesus menyediakan kapling atau tempat di surga buat Bapak Ibu saudara dan saya. Ya. Alasan yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alasan yang kedua, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ya, gak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu. Mengiring Yesus gak usah takut. Memang banyak halangan, banyak tantangan, tapi bersama Yesus pasti sampai pada tujuannya. Karena Tuhan pemilik surga, Bapak Ibu ya. Di sini Thomas yang hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun. Tapi Thomas tidak tahu kemana Tuhan mau pergi. Kemana jalannya Thomas tidak tahu. Di sini banyak setiap kita orang-orang Kristen seperti Thomas. Sudah ikut Tuhan Yesus berpuluhan tahun, sudah melayani, tapi nggak tahu kemana Tuhan pergi. Kan Tuhan pergi itu kan buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan pergi gak meninggalkan kita sebatang kara. Tuhan pergi meninggalkan kita gak biarkan yatim piatu. Tuhan bertanggung jawab atas Bapak Ibu saudara saya. Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi Bapak Ibu saudara saya. Jadi nggak usah khawatir dengan Tuhan. Tuhan selalu memelihara Bapak Ibu semuanya. Tuhan memelihara dengan sempurna. Jadi kita harus tetap percaya hanya kepada Yesus Bapak Ibu. Thomas nggak percaya karena dia belum tahu. Walaupun melihat mujizat dan pengajaran secara langsung, tapi tidak tahu maksud kemana Tuhan pergi. Jadi kita itu mewakili Thomas yang sudah melayani, sudah mengiring Tuhan berpuluh tahun, tapi nggak tahu tujuan Tuhan mau pergi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dijelasan. Sama seperti Thomas, kita harus percaya bahwa jalan kebenaran dan hidup konteksnya surga, artinya tidak ada seorang pun ke surga bila tidak melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar percaya Yesus supaya kita benar-benar bisa pada tujuannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita nggak ngerti tujuannya ya bingung loh. Jadi kita harus benar-benar tahu tujuan kita kemana. Nanti kalau ditanya orang yang belum kenal Tuhan Yesus, seperti saya pernah tanya teman saya, dia tanya, "Pak Sur, permisi ya, ada apa Pak? Apakah benar kalau orang Kristen itu mati masuk surga?" "Benar Pak, orang Kristen mati masuk surga, tapi ada tapinya. Kalau kita masih hidup di dunia ini, apakah iman percaya kita tetap fokus pada Tuhan Yesus, itu masuk surga. Tapi kadangkala kita tuh loh, masih ke kanan ke kiri. Mata kita bisa membuat kita jatuh. Mulut kita bisa membuat kita jatuh. Tangan kita bisa membuat kita jatuh. Jadi yang penting tuh iman percaya kita hanya kepada Yesus. Harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Terus orang itu tanya lagi, "Loh kok mudah sekali ya Pak?" "Loh memang mudah, Tuhan gak membuat ruwet kok," saya bilang gitu. Yang ruwet kan manusianya. Sudah dikasih tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, masih gak percaya. Repot kan? Jadi kita bersyukur. Jadi milik Tuhan, kita memiliki Tuhan dan tujuannya jelas Bapak Ibu. Jadi nggak usah diragukan. Jadi Ibu nggak usah takut bahwa hanya Yesus jalan untuk menuju surga Bapak Ibu. Ini kan Tuhan sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sendiri, bukan Pak Sur yang mengatakan, Tuhan Yesus. Jadi percaya pada Yesus. Gak ada manusia berani mengatakan ini. Gak ada siapapun pemimpin yang mengatakan seperti ini. Hanya Yesus satu-satunya. Karena Yesus pemilik surga Bapak Ibu. Jadi Yesus menyatakan, "Akulah jalan. Jalan yang benar." Jadi gak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu lewat jalan lain pasti kesasar Bapak Ibu. Pasti kesasar, gak sampai pada tujuannya. Tapi kalau kita percaya Yesus, bahwa Yesus benar-benar jalan kebenaran, ayo mengiring Yesus untuk selamanya.
supaya kita nyampe pada tujuannya. Jadi nggak usah kita ruwet lagi, nggak usah kita gelisah lagi. Ikut Tuhan, aku kok sering sakit-sakitan yo. Aku kok sering melakukan hal seperti ini. Jangan Bapak Ibu. Tetap percaya. Sakit, sehat. Kita bisa ketawa, kita bisa nangis. Apa kata Tuhan, Bapak Ibu? Iya, jadi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti kita memperoleh yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ke surga bila tidak melalui Yesus ya. Makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan Yesus ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena itulah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk Bapak Ibu bisa nyampe pada tujuannya. Jadi nggak ada jalan lain Bapak Ibu ya. Ayo kita iring Yesus untuk selama-lamanya. Wis gak usah ngersulo. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, tetap percaya pada Yesus. Karena kita di dunia itu cuma sementara, ya, cuma sementara. Seperti pujian tadi, cuma mampir ngombe. Jadi kita nggak selamanya di dunia. Karena tempat kita bukan di dunia ini, Bapak Ibu. Tempat kita itu di surga bersama Yesus. Jadi alasan yang kedua adalah Yesus satu-satunya jalan ke surga, Bapak Ibu ya. Alasan yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini juga begitu ya. Filipus yang selama ini mengiring Tuhan Yesus, tapi masih belum mengenal Bapa, ya. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat pertama tadi itu sebetulnya kalau kita tangkap, kita sudah mengerti. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Berarti kan hanya satu. Kita kan tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah yang esa hanya Yesus. Ya, jadi satu. Ya, ini dijelaskan di sini di ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus belum tahu Bapa itu siapa. Walaupun dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama dia mengikuti, tapi belum mengenal Bapa. Jadi di sini Bapak Ibu alasan yang ketiga pentingnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Yesus satu-satunya Allah yang benar Bapak Ibu ya. Filipus tidak mengerti siapa Yesus, walau sekian lama bersama-sama minta petunjuk, tunjukkanlah siapa Bapa. Banyak orang ikut Yesus pun tapi tidak mengenal Bapa. Itu loh. Jadi kadang kita itu kalau melihat saudara-saudara kita ya, yang ibadahnya mi bersono, mi bersini, mi bersono, mi bersini, tapi masih belum mengenal Bapa, itu anehnya seperti itu. Katanya percaya Yesus, tapi kok gak tahu siapa Bapa itu loh. Jadi kalau kita membaca setiap ayat firman Tuhan itu belajar kita renungkan. Harus kita mengerti sebenarnya gitu loh. Supaya kita tahu ternyata Yesus ya Bapa, Bapa ya Yesus. Karena kan dijelaskan tadi. Dijelaskan. Tidak percayakah bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku. Berarti kan seakekat, ya. Jadi enggak dua, satu Bapak Ibu. Jadi Allah kita tuh enggak dua atau enggak tiga, satu. Karena Tuhan itu Tuhan yang esa, satu-satunya Allah yang layak dipercaya, yang patut dibanggakan, yang patut diandalkan hanya Yesus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sini Tuhan menyatakan, tunjukkanlah siapa Bapa. Banyak orang ikut Yesus pun tapi tidak mengenal dengan baik. Yesus bukan hanya jalan, tapi satu dengan Bapa. Bila melihat Yesus, pasti melihat Bapa. Yesus adalah Allah yang benar. Amin. Jadi enggak ada Allah lain selain Yesus. Agama adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, tetapi tidak bisa karena dosa. Ya, kita dibatasi dengan dosa, jadi gak bisa hubungan dengan Allah. Dulu kita ya seperti itu, gak bisa hubungan dengan Allah karena dosa. Jadi gak bisa kita mau komunikasi sama Allah, gak bisa. Tetapi di sini karena kasihnya Allah datang yang sebagai manusia, yaitu Yesus sendiri Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu datang kepada Bapak Ibu itu supaya Bapak Ibu ada hubungan kembali. Bapak Ibu didamaikan dengan Allah supaya kita bisa berhubungan kembali. Kita bisa berkomunikasi lagi pada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan jemu-jemu untuk membaca Injil ini. Jangan jemu-jemu untuk membaca Alkitab ini. Karena ini sumber kebenaran Bapak Ibu. Kalau orang Kristen gak mau membaca Alkitab, kita gak tahu kebenarannya. Karena ini sumber kebenarannya. Harus kita belajar. Sedikit demi sedikit pasti Roh Kudus akan tuntun. Roh Kudus akan beri pencerahan. Roh Kudus akan beri pengertian. Jangan bilang aku gak bisa, gak mengerti. Baca, terus baca. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin. Roh Kudus akan beri pengertian. Yang penting gak malas membacanya. Ya. Jadi kalau membaca firman Tuhan itu harus teliti, benar-benar teliti. Pelan-pelan, gak usah kejar-kejaran. Supaya kita tuh tahu bahwa apa yang dimaksud Tuhan Yesus kita mengerti. Jadi kita gak gampang diombang-ambingkan oleh berita-berita di luar sana. Karena berita-berita di luar sana itu hanya mengajak tapi gak jelas tujuannya gitu loh. Tapi kalau Yesus yang mengajak pasti jelas tujuannya gitu. Jadi kita tetap percaya Yesus dengan segenap hati. Supaya langkah kita, jalan kita sampai pada tujuannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Jadi kita mari memuji Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang benar. Dan kita beribadah pada Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk menolong, untuk mendamaikan Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Jadi tidak ada yang mengenal Allah jika tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mengerti, nggak ada orang yang bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu Bapa, harus percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu tahu Allah. Bapak Ibu tahu siapa Bapak itu. Jadi yang penting sini harus percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Alasan yang keempat pentingnya percaya pada Yesus. Mari kita baca ayat yang ke-12 sampai ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke rumah Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Jadi Tuhan itu gak hanya sekedar janji Bapak Ibu. Tuhan kalau berjanji pasti digenapi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir lagi. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pemeliharaan Tuhan sangatlah sempurna bagi kita orang yang percaya Bapak Ibu. Jadi gak usah ragu lagi, gak usah takut lagi. Bersama Yesus aku pasti bisa. Bersama Yesus aku pasti menang. Karena Tuhan gak menjanjikan kekalahan, Tuhan menjanji kemenangan Bapak Ibu. Yakin kita percaya pada Yesus pasti kita menang Bapak Ibu ya. Jadi di sini alasan yang keempat pentingnya percaya kepada Yesus. Yesus berkuasa menjawab doa kita. Jadi Tuhan Yesus berkuasa menjawab doa Bapak Ibu saudara saya. Tapi kita harus tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat Bapak Ibu saudara dan saya ya. Kalau waktu kita kadang-kadang itu enggak jelas gitu loh. Mintae secepat itu. Mintae hari ini ya hari ini. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Tuhan kita itu disiplin sekali kalau memberi. Kalau memberi jawaban itu sangatlah disiplin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yakinkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yakin Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu. Dan apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Kadang yang enggak kita pikirkan ya, itu Tuhan sediakan Bapak Ibu. Bahkan apa yang kita minta 10 umpamanya. Tuhan memberi lebih Bapak Ibu. Tuhan kita itu sungguh murah hati sekali. Jadi kalau kita minta itu dengan sabar, percaya Tuhan, aku apa yang menjadi kebutuhanku, menjadi perluanku. Engkau Tuhan yang kupuji, Tuhan yang aku sembah pasti menyediakan. Dan dengan iman percaya, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti memenuhi. Jadi yang penting kita tuh minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, harus mempercayai Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Kita akan dapat melakukan kita tidak dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita gak bisa bekerja sendiri. Walaupun kita itu kuat, walaupun kita itu pandai, kita gak bisa bekerja sendiri. Kita masih perlu Tuhan. Kita masih butuh Tuhan. Ya gak bisa loh, ngaku ini kerja keras. Kalau gak kerja keras aku gak berhasil. Kalau gak kerja keras aku gak bisa dapat apa-apa. Bapak Ibu saya kasih tahu. Kalau Tuhan ya menguntir sedikit pikiran kita, bingung kita. Iya, gak bisa kita melakukan. Kalau Tuhan gak memberi kekuatan kita gak bisa kerja Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kalau kita berhasil itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apapun itu karena campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Kita gak bisa melakukan sendiri. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus gak boleh sombong. Kita tetap percaya segala sesuatunya Tuhanlah yang menopangku. Segala sesuatunya Tuhan yang turut campur tangan. Jadi kita gak boleh sombong jadi Tuhan walaupun kita kedudukan kita itu lebih tinggi dari yang lain. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena ada Tuhan yang menopang kita. Karena ada Tuhan yang turut campur tangan kita kalau kita berhasil Bapak Ibu. Jadi jangan kita bangga, kita kuat, kita mampu, terus kita enggak ingat Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Segala sesuatunya kita perlu Tuhan. Segala sesuatunya kita butuh Tuhan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan itu jelas-jelas dikatakan supaya kita itu benar-benar berharap hanya kepada Yesus. Gak kepada yang lain Bapak Ibu ya. Kita gak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Yesus menjangkau jiwa-jiwa misi ya. Konteksnya adalah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dan kuasanya dari Tuhan Yesus ya. Dan Roh Kudus dijanjikan untuk menolong Bapak Ibu saudara saya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aku gak bisa, aku gak mampu. Di dalam Yesus kita semua pasti bisa. Di dalam Yesus kita pasti mampu. Yang penting ada niat, ada kemauan ya untuk melakukan tugas-tugas apa yang Tuhan percayakan pada Bapak Ibu saudara saya. Kalau kita mau melakukan, Tuhan akan tambahkan.
Tuhan akan tambahkan. Tadi jelaskan tahu. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, gitu loh. Jadi kita harus tetap percaya, nggak usah kita itu merasa kurang, nggak usah kita merasa nggak mampu. Bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita bisa. Yakinkan itu, supaya kita nggak loyo, kita nggak lemah. Kalau kita mau melakukannya, Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan beri kemampuan supaya Bapak Ibu bisa menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya. Roh Kudus janjikan untuk menolong kita. Tuhan pun menjawab kebutuhan kita. Namun kita harus menyesuaikan keinginan atas kehendak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kita minta jangan dengan keinginan kita, segala sesuatunya biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Aku percaya Engkau tidak akan pernah membuat aku kekurangan. Aku percaya Engkau tidak pernah membuat aku kelaparan. Kalau kita lapar ya, itu yang malu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kaya raya kok sampai anaknya kelaparan kan. Jadi dari situ kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi permintaan. Tuhan pasti menjawab doa-doa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita percaya itu sangatlah penting sekali. Kita harus mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus jawabanku. Yakinkan itu Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan enggak saya perpanjang. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberi pengertian, pencerahan bagi setiap kami. Agar iman percaya kita tetap teguh. Iman percaya kita tetap kuat. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk menuju ke surga Bapak Ibu ya. Jadi ayo andalkan Tuhan sepenuhnya. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hamba berdoa Bapa di sorga, umat-Mu yang datang dengan beban berat akan pulang di dalam kelegaan. Ada pertolongan, ada jalan keluar yang terbaik. Yang datang dengan beban sakit penyakit, Roh Kudus sudah menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Jemaat umat-Mu yang datang dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran akan pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kemampuan ilahi, hikmat ilahi menuntun kami semuanya. Memberkati akan hamba-hamba-Mu di sepanjang ibadah ini. Semua penata layanan yang ada sudah diberkati oleh Tuhan. Terimalah Tuhan setiap persembahan anak-anak-Mu. Baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur. Semua boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya yang masih harus menyelesaikan tugas sampai penyerahan jabatan kepada Presiden dan wakil yang terpilih. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dan mengalir atas beliau. Juga untuk MPR, DPR, para menteri yang masih bekerja untuk Indonesia. Semua diberkati, diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan. Memberkati juga Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Memberkati setiap program rancangan pemerintah sampai
sampai di daerah-daerah. Semuanya Tuhan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berikan kesatuan dan persatuan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi gereja-gereja Tuhan. Bagi semua yayasan, organisasi, kegiatan-kegiatan Kristiani, agar kami semua bertujuan dan berkerinduan hanya satu, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kerinduan pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjamah, menopang dan menjangkau kami. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi semuanya. Memberkati juga jemaat yang tidak bisa hadir, yang tidak ada bersama kami, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan atas mereka semuanya. Dan biarlah mereka nanti boleh mendengarkan firman dan khotbah yang hidup yang akan memberkati dan membentuk mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu. Sekarang terimalah berkatnya dan pulanglah, jadilah engkau pribadi yang berkemenangan dan siap memberkati. Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.